Oke, ini lanjutan video part 2 tentang pola asuh, ciri pola asuh orang tua NPD. Mmm, jadi dengan orang tua yang narsistik ini, ada 2 kategori gitu dalam pengasuhan anaknya. Ada anak yang scapegoat atau anak yang sering disalahkan, dikambing hitamkan. Ada juga golden child, anak yang selalu diemas-emaskan gitu, dibangga-banggain. Jadi jomplang banget, satu anak dipuja-puja, dimanjain abis-abisan, satu anak lagi, jadi kayak samsak emosional. Itu ciri orang tua NPD. Oke, anak golden child ini anak yang selalu dibanggakan kemana-mana. Anak emas lah, dipamerin kemana-mana kayak wow gitu, entah karena kepintarannya, tapi kepintarannya pun karena dia orang tua narsistik ya, tetep balik lagi ke dirinya sendiri. Anak saya sukses karena saya, kayak gitu. Hasil doa saya lah, hasil pola asuh saya lah, padahal deep down dalam hati anaknya, orang tuanya nggak ada kontribusi sama sekali atas keberhasilan anaknya gitu. Kemudian, anak kambing hitam itu anak yang selalu disalahin, bisa jadi anak yang paling banyak berbakti, tapi paling gak dianggap, paling gak diterima kasihin kebaikannya. Ngomongnya kayak dari dalam hati banget ya. Ya ini pengalaman saya termasuk anak yang scapegoat. Jadi mau memberikan sebanyak apapun, tidak pernah disyukuri, tidak pernah diterima kasihi, selalu aja malah abis memberi tuh, memberi hadiah atau memberi emang, bukti bakti gitu anak ke orang tua, malah disakitin perasaan anak scapegoat ini gitu. Kalau anak yang golden child ini pokoknya nggak boleh lecet, nggak boleh lecet. Jadi kayak membuat anak scapegoat, anak yang dikambing hitamin ini, apa anak gua apakah gua anak pungut ya? Kok kayak beda banget gitu, anak yang satu diperlakukan kayak raja, yang satu kayak jongos gitu, jomplang gitu ya. Nah, anak scapegoat ini umumnya gimana ya, yang selalu bertahan hidup gitu. Nggak hanya bertahan hidup untuk dirinya sendiri, tapi dia selalu dikasih tanggung jawab yang bukan tanggung jawab dia gitu. Dia entar disuruh nggak nafkahin orang tuanya, makanya kan ada istilah generasi sandwich. Bisa jadi banyak orang tua di Indonesia ini adalah orang tua yang NPD gitu kan. Jadi nanti minta nafkahin orang tua, ade, bude, kakek, nenek, entar ada yang sakit, tetangga, apa segala macam. Tapi nggak ditanyain anaknya punya duit apa enggak, anaknya udah tercukupi apa enggak. Anak scapegoat ini selalu ditanyain, "Kamu pikirin dong perasaan A, B, C, D, tetangga RT 1, RT 2, RT 3," misal kayak gitu ya. Tapi anak yang dimintain duit nggak pernah ditanyain, keadaannya baik-baik aja apa enggak, uangnya mencukupi untuk kehidupan sendiri apa enggak. Pokoknya dituntut nggak ada ujungnya gitu. Ini contohnya keuangan ya, kalau misalkan, orang tua NPD-nya punya uang atau anaknya juga punya uang, mungkin case-nya beda gitu. Entah apa yang pokoknya bikin ngeselin gitu. Ada temen aku yang orang tuanya NPD gitu, pernah curhat ke aku. Jadi dia di-compare gitu, dibanding-bandingkan. Eee, Temen aku ini suaminya seorang dokter, terus saudara-saudaranya suaminya pengusaha lah, pokoknya intinya lebih kaya gitu dari dokter. Menurut orang tua NPD-nya ya. Jadinya dia tekanan batin karena sikap orang tuanya ini yang
ngegerecokin rumah tangga dia yang sebenarnya udah ayem aja dan dia juga bersyukur-syukur aja gitu dengan kehidupan bersama suaminya yang dokter dan dia juga, eee, nggak mau berkompetisi dengan berkarir juga gitu. Dia udah merasa cukup dengan jadi ibu rumah tangga, tapi karena orang tuanya NPD, ya pokoknya harus semua segala hal tuh berkompetisi gitu demi mendapatkan pujian dari orang tua NPD yang sebenarnya nggak tulus gitu. Dan nggak berguna juga gitu, malah bikin permusuhan di antara saudara kandung sendiri gitu. Kalau di case aku kayak gitu juga, di aku nggak boleh kuliah, tapi aku disuruh kerja untuk mengkuliahkan adik aku, untuk sekolah adik aku. Aku sekolah nggak selalu nunggak gitu SPP-nya gitu, zaman-zaman aku namanya masih SPP ya, nggak tahu sekarang. Tapi giliran adik aku yang harus bayar. Terus aku di situ sempet mikir, terus peran dia sebagai orang tua cuman maaf, hubungan seksual aja gitu, nggak mau tanggung jawab, eee, finansial atau apa, yang emang perannya dia sebagai orang tua gitu, kenapa semuanya jadi dilimpahin ke saya gitu. Nah itu, ciri pola asuh orang tua NPD. Jadi ada anak yang diemaskan, ada anak yang, eee, dipercundangilah istilahnya. Cuman diambil manfaatnya aja, terus nggak pernah diterima kasihin, padahal bisa jadi itu anak yang paling berbakti, yang paling ngarepin validasi pengakuan atau mengharapkan sedikit kasih sayang dari orang tuanya yang NPD ini. Jadi orang tua NPD nggak bisa mencintai dengan tulus. Cintanya selalu bersyarat. Kalau kamu nggak pinter, kalau kamu nggak cantik, kalau kamu nggak berprestasi, kalau kamu nggak ngasilin duit, kamu nggak akan dapat cinta kasih sayang dari orang tuamu ini yang best is the best luar yang super power keren, yang super power maha agung gitu. Bahkan kadang kelakuannya, eee, mendekati Firaun, cuma kan Firaun lebih keren ya, punya tentara, punya kerajaan. Nah kan ini orang tua NPD Indonesia sekerajaan-kerajaannya emang ngalahin Firaun kan. Aduh maaf ya, gitu. Nah ini hasil pola asuh golden child dan scap scapegoat ini, anak yang diemaskan dan anak yang dikambing hitamkan, membentuk trauma bonding gitu. Trauma bonding ini habis dijahatin, dibaikin, dimanjain, disayang-sayang. Jadi tidak menutup kemungkinan anak dari pola asuh NPD akan menarik pasangan yang NPD juga gitu. Karena dia merasa familiar, merasa akrab dengan perilaku kejahatan orang tuanya, tentang bagaimana orang tuanya mengartikan istilah cinta yang keliru. Akhirnya dia juga menarik jodoh yang cintanya keliru. Tapi ada juga kok yang orang tuanya NPD, dia bisa menarik pasangan yang alhamdulillah nggak NPD, itu banyak juga gitu. Tapi kalau misalkan orang tuanya NPD, dia menariknya pasangan NPD, ini udah pasti kayak gitu, karena rasa familiar, rasa akrab tentang cinta itu, ya seperti yang digambarkan oleh kelakuan orang tuanya. Cinta itu menyakitkan, cinta itu bersyarat, cinta itu penuh kualifikasi rentetannya, cinta itu kacau. Padahal aslinya cinta itu menyembuhkan, tanpa syarat, diterima apa adanya, mau fisiknya A, B, C, D, gendut, kurus, hitam, keling, buluk, jerawatan, dan lain sebagainya gitu. Kalau memang cinta, ya cinta aja. Nggak perlu harus jadi sarjana dulu, harus punya harta sebilioner, triliuner. Kalau pakai syarat itu NPD. Cinta yang sebenarnya
tidak butuh syarat, cinta-cinta aja. Nah, makanya anak hasil pola asuh orang tua yang NPD butuh healing, belajar lagi tentang makna cinta yang sebenarnya itu yang kayak gimana. Biar nggak narik lagi nih, vibrasi calon pasangan hidup atau lingkungan hidup yang NPD lagi, yang suka memanipulasi. Kenapa orang gampang dimanipulasi? Karena badannya tegang. Oke, kalau misalkan badan udah tegang nih, relaksin. Hasil dari pola asuh orang tua NPD, otaknya bertahan hidup aja, konstan, terus-menerus. Stres berkepanjangan. Akhirnya dia juga menjadi magnet. Dimanapun dia berdiri, dimanapun dia berada, di lingkungan sekolah, pergaulan teman, di ruang lingkup pekerjaan, bahkan saat dia menikah, dia akan menarik orang-orang yang hanya memanfaatkan dia atau orang-orang NPD lagi. Bisa jadi di sekolah dia dapat teman yang ngebully dia. Nah, orang tua NPD kan ini demennya kesannya bercanda, misalkan. Tapi bercandanya hanya orang tua NPD yang bahagia, anaknya sakit hati. Bercanda itu harus dua pihak, dua-duanya senang. Tapi kalau satu pihak terintimidasi, sakit hati, itu bully namanya, penindasan. Kayak gitu. Nah, hasil dari pola asuh NPD ini, orang tua yang NPD, anaknya bisa ke sekolah dapat temen yang ngebully dia, korban bullying, atau dia udah di dunia pekerjaan gitu, masuk dunia kerja, dapat atasan bos yang mengeksploitasi dia, tapi gajinya UMR, nggak dibayar lemburnya, sekalinya gajian duitnya diambil lagi sama orang tua NPD. Jadi dia kayak berada di lingkaran setan gitu, kerja udah bukan kerja, misalkan bukan passion dia karena banyak tuntutan nih dari orang tua NPD, udah kerja bukan passion-nya dia, penghasilannya di bawah UMR misalkan ya. Udah di bawah UMR, dia punya rasa nggak enakan tuh, ya udah deh dikasih semua ke orang tua. Nah, ciri hasil pola asuh orang tua NPD adalah punya karakter nggak enakan. Pola asuh NPD ini dewasanya anak-anaknya akan punya 2 macam kepribadian, jadi NPD lagi atau people pleaser. Jadi NPD lagi ya plek ketiplek karakternya sama kriminalnya, sama jahatnya dengan kedua orang tuanya gitu, si NPD. Kalau people pleaser, ini anak yang terus-menerus dituntut, merasakan perasaan orang lain, makanya dia jadi punya empati. Harus peka terhadap ekspresi orang tuanya, kalau nggak peka entar dia dihantam, misalkan dihajar. Harus peka terhadap gerakannya, segala macam pergerakan orang tua NPD. Orang tua NPD biasanya tuh kalau anaknya tidur, harus gaduh dia, makanya punya masalah. Umumnya korban NPD punya masalah dengan tidur gitu. Ada trauma kalau tidur berarti kau berdosa gitu. Seakan-akan berdosa, padahal itu kebutuhan basic, tapi orang tua NPD akan mengganggu, bikin berantakan, bikin kebisingan, berisik, gaduh gitu ketika anaknya tidur. Entah seakan-akan masak tapi bunyi gitu di dapur, gumprang, atau bebenah rumah, bunyi itu gumprang, itu bunyi perabotan ya, rumah misalkan nabrak-nabrakin kain pel, ke kasur, ke mana gitu. Pokoknya harus kayak nunjukin nih, lu jangan tenang, jangan santai-santai nih, lihat gua capek ngurusin rumah gara-gara lu. Jadi semuanya seakan-akan salahnya anak si kambing hitam gitu. Padahal nggak usah drama, tapi harus ada drama gitu dengan adanya orang tua NPD. Oke, ini sedikit poin tentang narcissistic parenting kayak gini gitu, sedikit gambaran gitu ya. Nanti akan ada part 3 lanjutan dari narcissistic parenting. Sekian dari aku, see ya.